Selamat sore para petani sawit dimanapun berada. Saya saat ini berada di Desa Siamporik, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ini yang saya videoin adalah sawit varietas Dampi usia 8 ataupun 9 tahun. Lebih kurang begitu ya guys. Ini yang saya videoin adalah kelapa sawit yang 4 bulan yang lalu dipupuk dengan pupuk racikan guys. Tapi saat ini nih kondisinya sedang atrek kandas. Kan siklus sawit ini ada atrek, kemudian ada masa full. Ini yang saya videoin ini adalah ketika siklusnya atrek kandas. Oke, saya videoin batang yang lain. Ini dia guys. Saya mendekat dulu. Perlu teman-teman ketahui ini baru satu kali pemupukan dengan pupuk racikan. Teman-teman yang kepo tentang pupuk racikan apa-apa aja bahannya, teman-teman bisa chatting saya ya. Kemudian kita pindah ke batang yang lain. Nah ini guys, jangan lupa ya guys, saya sebut tadi masih dalam kondisi atrek. Inilah atrek yang paling kandas ya guys ya. Oke, sambil kita berjalan agak berjarak sedikit karena itu rawa guys. Kalau saya masuk ke rawa tentu berlumpur. Jadi saya pindah ke tempat rawa yang tidak berlumpur, artinya darat ya guys. Supaya teman-teman bisa lihat. Ini guys, batang yang berikutnya. Saya zoom ya. Ini dia guys dari dekat. Buahnya kelihatan tuh. Walaupun tidak sempurna. Karena ditutupi oleh pelepah-pelepah yang lain. Jadi tidak begitu nampak buahnya 100%. Ini dia guys. Kondisi atrek aja seperti ini. Teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya. Pupuk racikan ini apa keunggulannya dari pupuk-pupuk yang lainnya atau pupuk majemuk ataupun pupuk tunggal. Nah, saya cerita sekilas tentang pupuk racikan. Mengapa harus pupuk racikan? Alasannya jika NMAX dicampur dengan urea, maka urea ini berubah menjadi 100% organik. Nah, kemudian di samping tadi sudah tercampur NMAX 100 mili dengan 50 kg urea, tambahkan lagi 25 kilo dolomit. Kemudian tambahkan lagi 1 bungkus coating, kemasannya 250 gram. Nah, inilah yang kami sebut dengan pupuk racikan super komplit. Kenapa kami sebut super komplit? Karena pupuk racikan ini mampu menghasilkan 9 unsur makro, 7 unsur mikro, unsur fungsional, senyawa sederhana, organik kampen,
molekul organik, tapi kesemuaannya dalam bentuk prekursor DNA, RNA. Tapi dalam sesi ini saya tidak membahas apa itu prekursor DNA, RNA. Teman-teman yang ingin diskusi dengan baik, silakan hubungi nomor telepon saya ya guys. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui apa itu 9 unsur hara makro, apa aja itu unsur hara mikro, kemudian unsur fungsional dan lain-lainnya, yang berminat hubungi nomor saya. Jadi utamanya di sini saya menunjukkan kondisi kelapa sawit. Ini pelepahnya berkarat ya guys. Dalam periode ini kami belum memperbaiki keseimbangan pH tanahnya. Nah, ini dia guys. Karat daunnya bisa teman-teman lihat. Kenapa karat daunnya seperti ini? Karena konsentrasi ion hidrogen dengan ion OH- tidak seimbang dalam tanah tersebut. Sehingga tanahnya itu asam. Nah, sekali lagi, konsentrasi ion hidrogen dengan ion OH- tidak seimbang. Sehingga efek nyata yang kelihatan, daunnya berkarat nih guys. Nah, kenapa belum diperbaiki? Karena pemiliknya belum cukup dananya untuk memperbaiki pH tanahnya. Tapi bapak tersebut ada niat untuk memperbaiki pH tanahnya supaya karat-karat daun ini 3 bulan ke depan sudah hilang. Ini dia guys. Bisa kita lihat. Saya zoom dulu ya. Ini guys. Varietas Dampi. Usia sekitar 8 atau 9 tahun. Nah, ini dia guys. Kita beralih ke tempat yang lain, ke batang-batang yang lain. Sebelum kita sampai ke batang yang lain, kita lihat. Nah, ini dia kondisi buahnya. Oh iya, ini ada sawit yang kena ganoderma nih guys. Nah, ini sudah kena ganoderma. Tidak berapa lama lagi ini akan tumbang. Jadi momok yang paling besar pada petani kelapa sawit, apalagi sudah selesai replanting yang pertama, tanam kembali, akan sering kena momok ini, yaitu namanya jamur ganoderma. Nah, kami juga bersedia untuk memperbaiki atau antisipasi ataupun mengobati kelapa sawit yang terkena ganoderma. Itu ya guys ya. Memang ganoderma ini adalah momok yang paling ditakuti oleh tani kelapa sawit. Kita beralih ke tempat yang lain guys. Ini rumputnya barusan disemprot supaya tidak terlalu semak. Ini ya guys ya. Ini pohon yang berikutnya. Saya zoom dulu. Ini dia guys.
Masih usia antara 8-9 tahun ya. Sekali lagi varietas Dampi dari PPKS. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana tata cara meracik pupuk racikan, apa tahap pertama, tahap kedua apa yang mau dicampur, tahap ketiga apa yang mau dicampur, silahkan hubungi nomor telepon saya. Nah, ini guys.